Ibu dan Bapak Guru, pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang prinsip menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, sekarang mari kita coba mempraktikannya dalam mata pelajaran Produksi dan Siaran Program Radio atau PSPR pada fase F. Sama seperti pada video sebelumnya, Ibu dan Bapak Guru yang mengampu mata pelajaran lain tetap bisa menyaksikan video ini ya, karena prinsip dasar yang digunakan tetap sama. Yang perlu diingat oleh pendidik adalah ATP disusun secara linier, satu arah, dan tidak bercabang sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Sebelum menyusun ATP, hendaknya semua TP sudah selesai dirumuskan. Agar lebih mudah dipahami, setiap TP dapat diberi kode, misalnya dengan angka, huruf, maupun kombinasi angka dan huruf. Pemberian kode tidak wajib untuk dilakukan ya Bapak Ibu, dan tidak ada pula patokan baku untuk memberi kode pada tiap-tiap TP. Sebagai contoh, pada elemen CP siaran new media terdapat 7 TP. Masing-masing diberi kode yang berbeda. Dalam hal ini digunakan kode kombinasi angka dan huruf. TP1 hingga TP7, Ibu Bapak tidak perlu mengurutkan untuk memberi kode. Cukup TP pertama diberi kode 1 dan seterusnya hingga TP terakhir. Dengan demikian akan menjadi lebih mudah terlihat susunan TP yang membentuk sebuah alur. Setelah semua TP diberi kode, barulah kita mengatur urutan TP secara logis. Pada video ini, kita hanya akan membahas 4 cara pengurutan, yaitu konkret ke abstrak, pengurutan prosedural, deduktif, dan hierarki. Sebagai contoh pengurutan dari konkret ke hal yang abstrak, dari TP3, yakni mengoperasikan fitur aplikasi siaran digital online, ke TP1, yakni menjelaskan konsep media digital untuk keperluan siaran. Mengoperasikan fitur aplikasi merupakan keterampilan yang konkret, sedangkan menjelaskan konsep adalah hal yang abstrak. Selanjutnya, mari kita coba cara pengurutan prosedural, yaitu merupakan pengurutan yang dimulai dari tahap pertama pada sebuah prosedur, kemudian membantu peserta didik untuk menyelesaikan tahapan selanjutnya. Contoh, TP5 bertujuan membuat materi promosi secara online yang kompleks. Untuk mencapai TP5 diperlukan 2 tahap sebelumnya, yaitu TP2 dan TP6. TP2 yaitu membuat poster digital relatif sederhana baik secara desain, kata-kata, maupun penggunaan gambar merupakan tahap awal untuk mencapai TP5. Tahap selanjutnya diikuti oleh TP6, yaitu dengan menganalisis partisipan, kita bisa mendapatkan gambaran profil dan gaya hidup partisipan. Data yang diperlukan untuk membuat materi promosi akan semakin lengkap, dan kita dapat menentukan materi apa saja yang diperlukan untuk kepentingan promosi. Tahap terakhir adalah TP5, yaitu membuat materi promosi meliputi poster, auditif, maupun video. Tugas ini relatif lebih kompleks karena memerlukan analisis dari sisi promosi dan masyarakat sebagai pihak yang akan menerima promosi. Secara tidak langsung, TP5 baru akan tercapai jika TP2 dan TP6 juga sudah tercapai. Selanjutnya, pengurutan deduktif merupakan metode pengurutan dari konten yang bersifat umum ke konten yang spesifik. Sebagai contoh, TP3 mengoperasikan fitur aplikasi siaran digital online. Ini merupakan tujuan yang umum. Secara spesifik, melaksanakan upload hasil siaran atau TP4 menunjuk pada tujuan yang khusus atau spesifik, di mana pekerjaan mengunggah dapat dilaksanakan setelah peserta didik memahami fitur aplikasi siaran digital online. Pengurutan yang terakhir pada ATP ini adalah dengan metode hierarki. Metode pengurutan hierarki mengajarkan keterampilan yang lebih mudah terlebih dulu untuk kemudian meningkat pada keterampilan lebih kompleks.
Sebagai contoh, kemampuan mengoperasikan fitur aplikasi siaran digital online pada TP3 merupakan keterampilan awal yang harus dimiliki peserta didik sebelum dia dapat melaksanakan siaran digital online secara mandiri dan kompleks yang ditunjukkan pada TP7. Keterampilan melaksanakan TP7 menuntut peserta didik untuk berpikir dan bertindak secara terintegrasi pada saat bersiaran, sekaligus mengoperasikan peralatan, merespon partisipan, serta melibatkan perasaan agar siarannya menarik. Dengan memahami cara pengurutan, akhirnya kita dapat menyusun alur tujuan pembelajaran siaran new media pada fase F. Karena akan menjadi alur, maka urutan ATP tidak harus dimulai dari TP nomor 1. Namun, mengikuti pengurutan logis yang sudah kita pelajari sebelumnya. Berdasarkan keempat cara pengurutan yang sudah kita lihat bersama-sama, maka elemen CP siaran new media dapat diatur ATP berikut ini. Rangkaian tujuan pembelajaran ini menjadi peta belajar peserta didik untuk memahami elemen CP siaran new media sehingga peserta didik mendapat pengalaman mempelajari materi secara berkesinambungan menuju tercapainya elemen CP yang diharapkan. Namun, ATP ini belum selesai ya Ibu dan Bapak. ATP harus dilengkapi dari awal fase hingga akhir fase yang meliputi semua elemen CP. Demikian Ibu dan Bapak Guru, salah satu contoh cara menyusun ATP yang dapat dipilih. Tentu saja Ibu dan Bapak perlu mempertimbangkan relevansi dengan mata pelajaran yang diampu ya.